Cerita dibuka dengan pembahasan terkait dengan para invader. Seperti yang kita semua tahu, invader itu merupakan makhluk yang menginvasi bumi dengan melewati black hole. Dan sudah 20 tahun sejak invader menginjakan kakinya di bumi. Jadi sudah sangat banyak invader yang menjejaki bumi. Jadi untuk mengkategorikan para invader, digunakanlah sistem penomoran. Semakin tinggi nomor para invader, maka mereka pun akan semakin sering muncul. Para kadet ini diberikan tablet yang berisi informasi bagaimana cara melawan para invader yang sering muncul itu. Tetapi ada juga invader yang harus mereka hindari sebisa mungkin. Dan mereka disebut named atau para makhluk yang dinamakan. Para invader ini diberikan nama khusus yang membedakan mereka dari para numbers atau invader yang diberikan nomor. Instruktur botak menjelaskan pada mereka semua tentang invader yang diberi nama Blue Knight. Dan invader ini pernah memokatkan 500 pertarung bersenjata. Sementara instruktur menjelaskan, Guang Ik hanya fokus pada tablet miliknya, karena dia mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi sampai saat ini. Dan dia pun sadar kalau Huarin Telecommunication itu merupakan bagian dari Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan yang bertugas untuk pergi ke dalam White Hole dan mengurus para invader yang keluar dari Black Hole. Dikatakan bahwa kota sudah merupakan dataran tinggi, tapi para invader masih saja memberikan ancaman. Jadi harus ada orang-orang yang mencegah para invader itu. Dan perusahaan ini hanyalah salah satu dari para pencegah tersebut. Dan mungkin karena itu gajinya juga sangatlah besar. Tapi Guang Ik merasa aneh mengenai alasan ayahnya mengirim dia ke tempat yang bisa jadi berbahaya ini. Tapi dia akan menanyakan itu nanti saja. Setelah menerima materi itu, mereka juga mendapatkan materi tentang barang pendukung atau gear yang diperlukan oleh para immortal yang diajarkan oleh kakak rambut Bob. Kakak Bob kurang lebih menjelaskan tentang obat yang digunakan dalam keadaan darurat dan juga bisa menambahkan kekuatan dan juga darah mereka. Tapi kalau mereka menggunakannya tak sesuai dengan takaran, maka mereka akan selamanya hidup dengan gejala sakau atau kecanduan berat karena narkoba. Ya, saat itu bukan cuma saya yang berpikir bahwa ini surganya narkoboy, tetapi Guang Ik juga berpikir hal yang sama. Sehabis itu, mereka juga dilatih oleh Lilin untuk menggunakan senjata jarak jauh atau rifle. Selain hal tersebut, mereka disuruh berlari berulang-ulang, melakukan latihan beban, teknik penguatan dan penguatan durabilitas atau daya tahan, dan ya, itu mereka lakukan berulang-ulang sampai mereka terbiasa. Tentu, Guang Ik juga membantu yang lainnya karena mereka tidak mampu untuk melakukannya. Tak lama kemudian, orang-orang sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup yang sangat berat ini. Jadi orang yang ditidurkan Guang Ik juga sudah sangat berkurang. Perlahan-lahan, mereka semua pun sudah menjadi cukup kuat dan dapat dengan mudah menyelesaikan semua latihannya. Dan tidak berselang lama, akhirnya mereka semua berhasil lulus dari pelatihan ini tanpa seorang pun yang gagal. Dan itu membuat semua orang di sana sangatlah senang. Setelahnya, Lilin kemudian memberikan pengumuman pada mereka semua kalau mereka akan menerima nilai hasil ujian orientasi mereka. Dan itu juga yang akan menentukan mereka berada di departemen apa nanti. Selain itu, akan ada hadiah untuk orang yang masuk ke dalam 3 besar atau para juara gitu. Guang Ik berpikir bahwa dia memang sudah bisa menebak siapa yang mendapatkan juara 1 dan juara 2. Tetapi untuk juara 3, dia tidak tahu sama sekali siapa yang akan mendapatkannya. Dan ternyata juara 3-nya itu merupakan orang yang bernama Ki Hyomin. Yang membuat saya bingung, apa ini orang pernah muncul ya di manhwa ini atau gimana coy, bingung saya coy. Tapi ya sudahlah, lanjut ke juara 2. Di posisi kedua terdapat Jeong Kinam atau si pangeran kecil. Saat itu Guang Ik memang sudah menduga kalau pangeran kecil yang akan mendapatkan juara kedua. Tapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dan itu adalah pendapat orang-orang mengenai darah asal pangeran kecil ini. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu Guang Ik diberitahukan oleh teman-temannya. Dan itu merupakan informasi mengenai si pangeran kecil. Diketahui kalau darah murni mempunyai kemampuan beberapa kali lebih hebat di atas darah biasa atau darah campuran. Dan pangeran kecil itu merupakan seorang darah murni. Tapi tidak sesimpel itu saja, karena dia merupakan darah murni dari antara yang termurni di negara ini.
yaitu merupakan salah satu dari 3 garis keturunan darah terbaik. Saat itu, Guang Ik mengakui pangeran kecil, karena walaupun dia sangat kasar, tapi keteguhan dan pemahamannya itu sungguhlah hebat. Jadi dia memang layak untuk berada di posisinya sekarang. Tetapi entah kenapa, dia merasa kalau pangeran kecil itu selalu nampak putus asa di setiap dia bertindak. Lanjut ke posisi pertama, di saat itu Guang Ik sudah tahu siapa yang akan berada di posisi pertama. Dan itu adalah si Tuan Putri Kasar, Bo Miho. Sebenarnya tidak ada yang bagus dari orang ini, karena empatinya pada orang lain itu nol. Dan dia juga sangat kasar dan tidak bersahabat. Tetapi, di sisi lain dia ini super cerdas dan dapat memahami apapun dengan cepat. Bahkan dia tahu harus bertindak seperti apa di setiap situasi yang berbeda. Selama pelatihan tim, dia akan mengabaikan anggota timnya yang lain jika itu tidak mempengaruhi nilainya. Dan dia akan bertindak sebaliknya jika itu mempengaruhi nilainya. Saat itu, ketiganya berdiri bersebelahan di panggung diiringi oleh tepuk tangan yang sangat meriah dari mereka semua. Tapi entah kenapa, Guang Ik merasa dirinya akan terlibat dengan mereka dalam waktu dekat ini. Setelah acara selesai, mereka pun beritahu kalau waktu bebas mereka dimulai dari sekarang sampai besok pukul 2 siang. Jadi mereka pun berencana untuk berpesta sambil minum-minum malam itu. Tapi sementara itu, Guang Ik nampaknya dipanggil oleh salah satu instruktur di tempat itu karena ada sesuatu keperluan yang perlu mereka bicarakan. Setelahnya, ada lagi instruktur yang memberikan nomornya kepada Guang Ik dan meminta Guang Ik untuk menghubunginya nanti. Saat itu, Guang Ik mengerti kalau para instruktur ini kemungkinan ingin dia masuk ke departemen mereka. Namun di saat itu, dia masih saja merasa bingung dengan apa tujuan sebenarnya tempat ini, karena dia merasa ada sesuatu yang lain di tempat ini. Cerita pun berlanjut, di mana Guang Ik menjadi semakin dekat dengan si preman, sehingga dia memberikan nomornya kepada Guang Ik. Tapi tidak hanya itu saja, ada juga seorang cewek yang juga memberikan nomornya kepada Guang Ik. Dan ada juga beberapa orang. Ini kayaknya bukan beberapa orang deh. Maksudnya banyak orang yang memberikan nomor mereka kepada Guang Ik dan meminta untuk bertemu lagi nanti. Dan ya, tentu saja Guang Ik pun menerima semua nomor mereka dengan senang hati. Tapi saat itu dia juga berpikir bahwa sebenarnya sangatlah mudah bagi dia untuk mendapatkan posisi pertama. Tetapi menurut Guang Ik, itu tidak cocok untuknya. Dan yang cocok untuknya adalah menjadi tetap rendah atau tidak mencolok, karena hal tersebut lebih nyaman bagi dirinya. Tapi di samping itu, Guang Ik juga merasa senang karena orientasi ini berakhir dengan cukup sukses. Dan setelahnya, mereka pun berpesta di dalam kamar mereka untuk merayakan kelulusan mereka semua dari orientasi ini. Tapi dengan tiba-tiba, mereka semua pun diminta perhatiannya oleh seseorang dengan pakaian yang sangat rapi. Saat itu, Guang Ik langsung sadar kalau orang ini menggunakan penyembunyian energi atau penyembunyian jejak, karena dia tidak merasakan kehadiran seseorang dengan indera supernya tadi. Setelah itu, orang tadi kemudian menyambut seseorang yang sangat misterius dari luar ruangan. Dan orang misterius itu adalah Nam Myunjing, yang merupakan CEO perusahaan Hwarim Telecommunication. Mendadak, mereka semua pun langsung memberi hormat. Dan di saat itu, Guang Ik juga sepertinya sudah mengetahui tentang CEO ini. Diketahui, dia lahir pada tahun 1973 dan memiliki pengalaman dalam militer selama 8 tahun. Dia juga merupakan seorang immortal dari generasi pertama yang telah mengalami hidup di saat-saat dunia ini sangat-sangat hancur. Dia juga sekarang telah menjadi salah satu dari 10 immortal teratas dari Old Force cabang Korea saat ini. Dengan kata lain, dia ini merupakan seorang veteran yang sangat kuat. Singkat cerita, setelah beberapa pembicaraan ringan dengan mereka semua, Myungjin kemudian memanggil Jeong Ki-nam, sang juara 2. Saat itu dia pun memberi selamat kepada pangeran kecil ini. Setelahnya, dia juga menyapa Wo Miho, sang juara 1, dan juga memberikan selamat kepadanya. Sementara itu, Guang Ik merasa aneh mengenai tujuan orang tua ini datang kemari. Tapi mendadak, dia pun dipanggil juga oleh Myungjin. Padahal dia bukan juara 3, dan dia ini tidak pernah menonjol dalam ujian, bahkan nilainya rata-rata. Jadi karena itu, Guang Ik merasa aneh dengan hal tersebut. Saat itu, berbeda dari yang lain, Myungjin sangat
banyak berbicara kepada Guang Ik. Bahkan hampir seperti seseorang yang sudah sangat saling kenal gitu loh, yang sudah kenal lama. Karena itu, saya langsung menduga kalau ini kemungkinan berhubungan dengan bapaknya si Guang Ik. Apa mungkin bapak Guang Ik ini juga merupakan salah satu dari 10 immortal teratas? Tapi tentu itu hanya teori liar saja, oke? Jadi mari kita lanjut. Setelah berbicara banyak dengan Guang Ik, Myunjin kemudian berkata kalau dia akan memperhatikan kinerja Guang Ik di perusahaannya. Dan setelahnya, Myunjin pun pergi dari ruangan mereka. Semua tatapan di ruangan itu pun langsung menuju kepada Guang Ik. Karena mereka semua menduga kalau Guang Ik ini mengenal CEO Myunjin. Tapi, Guang Ik berkata bahwa dia tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi dia juga merasa aneh dengan hal tersebut. Setelah situasi yang membingungkan itu, tiba-tiba kakak Bob kemudian datang dan memberikan mereka sebuah box yang kemungkinan berisi sebuah hadiah spesial untuk mereka semua. Di samping itu, terlihatlah Guite yang sedang mengajak Miho untuk minum. Tapi dia tentu langsung ditolak. Dan ya, dengan ini, dia sudah resmi 16 kali ditolak oleh Miho. Di sisi lain, terlihatlah si gendut yang kaget karena di dalam kardus itu ternyata bukanlah alkohol, tetapi sesuatu yang bernama blend. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya blend ini itu minuman yang paling disukai oleh immortal. Karena dia punya efek samping, menumpulkan semua indera dan membuat mereka semua langsung ngantuk parah. Tentu, blend ini juga sangatlah berharga karena efek sampingnya itu. Diketahui satu kaleng saja seharga 3 juta won, yang kurang lebih kalau dirupiahkan itu seharga dengan 35.500.000. Sangat mahal bukan? Ya, betul sekali. Yang artinya, satu kaleng blend itu lebih mahal dari harga diri para cewek pengguna aplikasi hijau yang ada M-nya. Oke, lanjut. Oke. Saat itu, ada seseorang yang langsung meminum blendnya, dan itu ternyata adalah Jeong Ki-nam, si pangeran kecil. Di sini kalian bisa tebak pangeran kecil ngelihat ke siapa. Yap, tepat sekali. Dia melihat ke arah Guang Ik dan langsung mengatai Guang Ik dengan kata-kata yang sangat tidak sopan. Setelah itu, dia pun langsung tidur tanpa beban sama sekali. Tapi setelahnya, Guang Ik pun terdistract dengan Miho yang tiba-tiba datang mendekat kepadanya. Saat itu, Miho pun berterima kasih kepada Guang Ik karena telah membantunya tidur selama beberapa hari ini. Jadi dia pun memberikan sebuah kertas kepada Guang Ik dan berkata kalau ini adalah hadiah milik Guang Ik. Setelahnya, kalian bisa lihat seperti apa reaksi dari Guite karena melihat hal itu. Di saat itu, Guite merasa tak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena itu, Guang Ik pun langsung bersikap sangat sombong dan menasihati Guite untuk menyerah saja kepada orang ganteng sepertinya. Karena Guite itu tidak mempunyai level yang sama dengan dia gitu. Ya, karena merasa tak terima, Guite langsung meminum semua blendnya bersamaan dengan Guang Ik yang langsung melihat isi surat itu. Ternyata, surat itu berisi informasi yang memperingatkan Guang Ik agar dia berhati-hati kepada Myunjin. Di sisi lain, Guang Ik merasa kalau dari cara penulisan Miho, sepertinya dia sudah sangat mengenal sosok Myunjin ini. Lebih dari siapapun yang ada di sini tentunya. Tetapi, karena Guang Ik kurang peduli dengan hal itu, dia pun mengabaikannya dan mencoba untuk meminum blendnya sama seperti orang lain. Keesokan harinya, Guang Ik pun berangkat untuk bekerja di hari pertamanya sebagai pegawai baru. Saat itu dia langsung menuju ke tim keamanan eksternal 3, yaitu tempat di mana dia akan bekerja. Setelah masuk ke dalam ruangan tim keamanan eksternal 3, dia pun langsung melihat orang yang sepertinya manajer tim ini. Namun, pada saat dia akan menyapa, manajer kemudian mengatainya dengan kata-kata yang sangat tidak sopan sama sekali. Dia pun langsung melihat ke arah seseorang yang terlihat seperti panda, yang nampaknya cukup ramah. Sorry guys, sepertinya salah sebut deh. Maksudnya bukan ramah ya, tapi marah. Saat itu, Guang Ik nampak kebingungan dengan situasi yang terjadi di sekitarnya. Tapi dengan tiba-tiba, dia pun diminta untuk duduk oleh seorang cewek yang nampaknya merupakan senior yang cukup normal menurut saya. Setelahnya, seniornya yang cukup normal itu kemudian bertanya kepada manajer yang suka ngomong kotor. Karena manajer tak mau, dia pun bertanya kepada seniornya lagi. Tapi hal yang sama juga dikatakan oleh seniornya.
Dan karena hal itu, seniornya yang cukup normal ini kemudian terpaksa harus melatih Guang Ik. Setelahnya, Guang Ik kemudian diberitahukan apa yang harus dia lakukan di dalam departemen ini. Dia pun langsung diberikan sebuah dokumen daftar kepengurusan pegawai Hwarim. Guang Ik pun langsung disuruh menghafalkan itu semua hari ini, lalu membakar dokumen itu besok. Saat itu, Guang Ik dijelaskan tentang apa yang harus dia lakukan di sini, dan semua tata caranya. Ya, setelah dia mengerti semua hal yang harus dia lakukan, seniornya yang cukup normal ini kemudian pergi dari situ untuk melakukan sesuatu, seperti investigasi atau apalah itu. Di saat yang sama, Guang Ik terlihat seperti memahami semuanya sekarang. Dan sepertinya, dia sudah ditempatkan di tim yang salah. Cerita pun berlanjut pada saat mereka sedang makan makanan di warung pinggir jalan. Di sana, Guang Ik menceritakan hari pertamanya yang sangat tidak menyenangkan. Setelah mendengarnya, Gui Tai kemudian bercerita kalau ada gosip di antara para pegawai baru, dan itu berkaitan dengan CEO Myun Jin yang memiliki suara terkait departemen yang Guang Ik tempati sekarang ini. Singkatnya, dia yang menaruh Guang Ik di departemen itu. Tetapi masalahnya bukanlah si CEO ini. Markas pengiriman tim keamanan eksternal 3 merupakan masalah terbesarnya. Karena tugas pengiriman mereka itu berbahaya. Namun untuk keamanan eksternal, tim itu merupakan yang terbaik dari antara yang paling baik. Dan katanya, departemen itu terkenal dikarenakan mereka memokatkan anak baru. Saat itu, Guang Ik diberitahukan tentang semua seniornya di dalam departemen itu. Yang pertama dan yang terburuk adalah manajernya. Manajernya ini sering disebut blender, karena menurut rumor, dia sangat suka menghancurkan anak baru. Yang kedua, senior yang terlihat seperti panda. Senior ini merupakan pemegang role control dalam perusahaan, dan dia cukup baik dengan hal itu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah senior wanita yang bernama Kim Jeong Ah. Menurut rumor, dia itu tampaknya adalah seorang nostrum human. Di sini dijelaskan kalau nostrum itu merupakan sebuah obat dari hasil eksperimen khusus untuk manusia biasa, agar mereka dapat memiliki sebuah kekuatan terlarang untuk mengendalikan spesies khusus. Saat itu, Guang Ik mengingat bahwa eksperimen dari nostrum itu dilakukan oleh magic dan alkemi di bawah perintah dari pemerintah, dan tidak terhitung jumlahnya eksperimen yang tidak manusiawi yang sudah terjadi di sana. Guang Ik juga diberitahu bahwa nama panggilan dari senior Jeong Ah merupakan Knife. Saat itu, Guang Ik sedikit bercerita tentang yang dia alami di dalam departemennya sekarang. Dan di saat itu, dia mengatakan kalau para seniornya ini, dan manajernya khususnya, merupakan para pemaksa yang sangat jahat. Tapi nampaknya, Guang Ik telah melakukan kesalahan yang sangat besar, karena dia tidak sadar kalau orang yang sedang mendengarnya sekarang merupakan seniornya di dalam Departemen Keamanan Eksternal. Ya, saat itu, seakan seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan, mereka semua mendadak ketar-ketir. Bahkan, ibu penjual di warung itu memberikan makanan gratis karena khawatir kepada Guang Ik. Dan saat itu, Guang Ik hanya bisa berpikir satu hal saja, yaitu dia akan mokat. Keesokan harinya, Guang Ik nampaknya sedang menghipnotis dirinya sendiri karena dia sekarang sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit atau masa-masa sulitnya dalam pekerjaan. Di saat itu, Guang Ik terus menghayal kalau dia ini sebenarnya adalah seorang pangeran yang sedang bermain simulasi menjadi rakyat jelata. Ya, seperti para seniornya ini. Tapi, Guang Ik nampaknya memiliki beberapa bantuan dari luar ketika para seniornya yang sangat laknat ini tidak ada. Dan dikarenakan hal itu, dia mendapatkan informasi-informasi penting tentang para senior di departemen ini. Yang pertama, si manajer tim yang suka bicara kotor. Orang ini merupakan darah murni yang sangat bertalenta. Dia hanya mengatakan hal-hal kotor saja selama di dalam departemen. Namun di samping itu, orang ini sangatlah hebat karena dia memiliki nilai S dalam pertarungan dan merupakan petarung yang sangat-sangat hebat dan terbaik dari antara yang terbaik di dalam perusahaan ini. Tapi entah kenapa, Guang Ik sangat ingin memukulnya karena selalu membuatnya kesal. Yang kedua, si panda. Dia ini merupakan darah campuran dan tidak ahli dalam pertarungan. Tapi,
Dia adalah seorang jenius dalam hal mengurus pekerjaan yang menguras mental. Dan dia juga suka anime. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Kim Jong-ah. Dia merupakan salah satu dari antara orang yang cukup normal di perusahaan ini. Untuk nilai pertarungannya adalah A dan B dalam hal menembak. Orang ini merupakan orang yang sangat berbakat, tapi dia masih jauh dibandingkan si tukang ngomong kotor. Dan satu lagi, orang ini sangatlah dingin dan tidak memiliki emosi sama sekali, sehingga dia sering dipanggil dengan julukan Ratu Es. Menurut orang-orang di perusahaan ini, tim atau departemen ini merupakan tim di mana hanya ada para elit saja dan yang terbaik dari antara yang terbaik. Tetapi walaupun begitu, kepribadian mereka sangatlah buruk dan tidak boleh dicontoh sama sekali. Seminggu kemudian, Departemen Guangi kemudian datang di sebuah tempat pelatihan. Saat itu mereka semua sedang mengamati sesuatu, dan itu ternyata si pangeran kecil Jeong Kinam yang sedang berlatih di dalam sana. Saat itu salah satu pegawai pun menjelaskan pada Guangik kalau tempat ini merupakan pusat pelatihan menahan gravitasi atau G-Force. Tapi sebelum selesai menjelaskan, si panda pun berkata kalau itu tak perlu dijelaskan. Padahal Guangik sangat ingin sekali mendengarnya. Singkatnya, di dalam ruangan itu, gravitasi akan meningkat beberapa kali lipat berdasarkan G-Force-nya. Mereka akan melakukan beberapa latihan sederhana atau latihan dasar di dalam sana. Dan rekor tertinggi sekarang mencapai 9G atau 9G. Dikarenakan manajer tim yang suka ngomong kotor ini mendapatkan rekor tertinggi, dan yang lainnya juga menolak, berarti sekarang merupakan giliran Guangik. Di saat yang sama, seseorang yang nampaknya mengenal pangeran kecil menyombongkannya, karena Kinam dapat menahan 4G, yang adalah 4 kali lipat tekanan gravitasi bumi. Dia juga berkata, kalau Kinam pasti bisa menahan 5G, dan karena itu, alat pun dinaikkan ke tekanan 5G. Kemudian, Kinam pun terlihat sangat kewalahan saat itu. Dan Guangik tentu saja merasa kalau hal itu lucu, jadi dia sedikit ngakak. Tetapi setelahnya, dia langsung dimarahi oleh seniornya. Tak lama kemudian, Kinam pun pingsan karena tekanan 5G yang tak dapat dia tahan. Setelahnya, Guangik kemudian diminta untuk melakukan sesi latihan miliknya. Tapi, hal yang sangat tidak baik pun langsung terjadi. Karena manajer tim mereka langsung menghina Guangik dengan kata-kata yang sangat sarkas. Bahkan, saat Guangik masih berada di tempat itu. Guangik pun terdiam sejenak dan masuk ke dalam ruangan pelatihan G-Force dengan diam tanpa bersuara sedikit pun. Di dalam sana, dia juga langsung memasuki mode diam, atau kalau kata para otaku, itu merupakan mode serius dari para tokoh utama yang akan aktif saat mereka dipandang rendah atau selalu dihina. Mode itu merupakan mode yang sangat OP, dan manajer timnya dengan sangat kejam memancing keluar mode tersebut. Di saat itu, Jeong-ah pun memandang rendah Guangik dan mengata-ngatainya sebagai beban tak berguna di dalam tim. Di situ, Panda memang setuju, tapi dia menduga kalau Guangik pasti sangat membenci mereka. Karena hal tersebut, manajer tim kemudian berkata kalau itu terserah kepada Guangik akan membenci mereka atau tidak, karena menurutnya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan untuk para pengecut. Dan di saat yang sama, latihan G-Force Guangik pun akhirnya dimulai.